wabarakatuh. Kembali lagi nih sama aku, sama Sandy. Sandy. Aku Seril. Aku Sandy. Maksudnya bukan Sandy yang di SpongeBob itu ya. Yeah. Gimana ya? Hari ini kita mau buat podcast buat ngelengkapin tugas ya. Pertama-tama tuh kita nggak tahu apa yang mau dibahas. Jadi kita cerita kehidupan aja ya. Ya. Oke. Jadi pas kita awal kenal itu pas MPLS waktu hari kedua. Ya. Enggak Terus hari pertama gak sih? yang apa? Ada polisi, kok sama anak polisi. Hari pertama ada polisi. Sosialisasi dari polisi. Iya kayaknya. Hari pertama itu kita awal kenal pas panas-panasan. Sebenarnya pertama kenal aku sama Yesita pra MPLS. Terus habis itu kenal sama Siti Komariah, terus Siti Rofiah. Habis itu kan Siti Rofiah tuh temenan sama ini. Terus kenal sama Sandy. Terus habis kenal sama Sandy kita akrabnya karena apa ya? Mungkin karena dia bendahara kali ya dulu. Sampai sekarang juga masih bendahara. Ya itulah pokoknya. Terus kita bisa sampai berteman seperti sekarang itu karena kita sering chatan. Terus kita sama-sama bantara. Kita jurnalis. Oh iya, lupa kita juga Jurnalis. jurnalis. Gimana ya? Banyak sih yang kita ikutin berdua Awal kegiatan. kenal sih sebenarnya pas itu sih, pas akrab, bener-bener akrab itu pas jurnalis. Kita punya kegiatan bareng. Iya. Itu tuh. Oh iya, yang sampai itu buat yang pertama first banget kita tugas bareng, ada 5 orang dulu. Tapi sekarang ya udah sih ya. Terus kita tetap satu grup itu ya. Iya. Kayak gitu. Terus gimana ya? Kalau dari aku ketemu Seril itu awalnya tuh aku nggak suka banget sama dia. Soalnya apa ya? Kayak dia tuh jutek banget, pakai banget. Enggak sih, aku baik. Iya, dulu belum kenal. Terus kayak apa ya? Pertama itu aku kenal itu Nurul. Soalnya dulu itu dia satu sekolah juga, cuman beda kelas. Terus kenalan sama yang lain. Karena ada pemilihan struktur kelas, baru kenal dia. Kenal Seril. Tapi dulu ada sesuatu yang aku nggak suka. Dulu ya, soalnya tuh dulu pas mau gimana ya, mau bayar kas, aku tanya, Seril, ini kasnya mau gimana? Bayar berapa? Dia nggak jawab kan. Ya udah, aku kayak kesel lah, langsung aku pergi aja. Dia kayak, hah? Cuma jutek. Soalnya aku gak dengar, sumpah. Masa? Pas kayak ngomongnya aku gak dengar. Ya udah. Terus nek Itu menurut dulu ya. Iya, nek menurutku sih, nek dari Sandy-nya itu sebenarnya awalnya aku juga gak suka sih, soalnya kayak kok gak sefrekuensi gitu loh. Kayak intinya kita itu beda ngono loh, dari mulai apa ya, kayak kesukaannya itu beda. Terus kadang pembahasan itu juga antara aku dan dia itu beda banget. Jadi aku kadang ngomong sama Sandy ya sepentingnya lah, paling bahas tentang adiknya Sandy gitu. Sejak kapan? Iya kan? Iya sih. Sandy itu sering membuatkan aku video adiknya yang imut seperti aku. Terus apa lagi ya? Gimana ya? Oh iya. Kenapa sih kita itu bisa masuk STM apa gimana ya? Kenapa nggak di sekolah lain gitu? Kayak Dari alasannya kamu, sih. dari kamu sih, Sen. Kalau aku sih alasannya ya gimana, karena jurusannya mungkin ya, atau mungkin juga aku bisa bilang karena aku lulus pengen langsung kerja dulu. Sekarang lulus itu kayak pengen kuliah dulu lah. Ya sama. Ya sekarang pengen kuliah setelah udah masuk SMK. Dulu tuh pas lulus SMP nggak ada pikiran mau kuliah. Nah, tapi pas sudah masuk pikiran aku mau kuliah. Oke. Ya aku pengen kuliah di sini loh, karena aku harus bisa di sini, ngono. Padahal kita itu masuknya SMK. Ya itu kan kalau
sekarang sebenarnya susah itu sih, agak nyesel lumayan. tapi nggak nyesel. Iya. Nyeselnya itu kenapa nggak milih SMA, karena kayak Pio nek kalau masuk kuliah kan kayak kalah gitulah kayaknya. Ya gitu. Tapi sekarang pengen sih kita usahain, bismillah bisa. Untuk pas udah masuk SMK kita tuh agak kayak gimana ya, nyesel ada, enggak juga ada, tapi sekarang kebanyakan enggaknya. Soalnya kayak pas awal-awal tuh kayak beda banget SMK sama SMA. Apalagi dari masa SMP. Dari SMP terus masuk SMK terus kayak ngelihat pelajarannya dan lain-lain itu kayak awal-awal ya itu kayak berat banget, tapi sekarang udah enggak sih menurutku. Soalnya udah lumayan sih ya, udah mau hampir 1 tahun, jadi udah biasa. Ya gitulah. Nek dari aku masuk STM itu awalnya sebenarnya cita-citaku dari kecil itu aku SMP itu mau di SMP 2 terus SMA-nya pengen SMA 1 Blora. Tapi kan koyo apa ya, pas masuk SMP terus ngerti nilai itu kayak wis alah paling nggak mungkin sih nek aku bisa masuk SMA gitu. Terus aku mikir yuk sama kayak Sandy, pengen langsung kerja, nggak mau merepotkan orang tua. Ya apalagi kan SDM-nya Indo juga kayak gitu kan. So ya gimana ya. Terus akhirnya itu sebenarnya aku mau semea negeri, cuma kata ibuku mending ngambil yang SMK 1, maksudnya kayak dia menambah pengalaman lah. Kalau SMK 2 itu semua keluargaku di SMK 2 Iya gitu. Terus akhirnya kan aku mau ngambil jurusan teknik geospasial, cuma nggak jadi karena banyak yang bilang itu kok kayak hitung-hitungan tok matematikanya lagi kan, terus kayak nggak jadi ya sebenarnya. Terus aku minat banget nih multimedia, cuma udah nggak ada, ya udah akhirnya masuk di kafe. Sebenarnya tuh multimedia sama di kafe katanya sama Iya, kan ya. hampir sama, cuma kalau ini kan ini gabungan. gambarnya diasah banget ya. Iya. Daripada multimedia lebih fokus pembuatan video dan film lah. Tapi kalau menurutku ya STM itu hampir semua harus bisa gambar, semua jurusan, Iya. ya cuma di kafe. Bener banget. Apalagi kalau jurusan lain ya. Aku ya, awalnya gambarnya pas gampang. masuk di kafe itu sebenarnya nyesel banget, soalnya aku emang bener-bener gak ada bakat gambar sama sekali. Bahkan aku gambar teko digambarin Sandy. Jangan di spill. Ketahuan Pak Gatot nanti. Nah, sing buat apa ya? Sing buat aku gak suka masuk di kafe awal-awal pas pelajaran Pak Gatot. Jurusan, juga sama. Kayak Takut gitu loh, kita mau maju ke depan aku takut nek gambarku dicoret piye yo gini gitulah pokoknya. cuman kalau dari aku awal itu nggak ada pikiran gitu, soalnya aku tuh masih awal gampang tuh kan. Soalnya SMP ku itu dulu seni rupa, jadinya gampang-gampang aja. Tapi setelah ke belakang makin tingkatannya makin susah. Apalagi hampir mau gambar teknik. Iya. Kenapa harus gambar teknik? Kayak ya ampun, gambar teknik itu bukan. Bedanya SMP sama SMK yang saat ini kita jalanin berdua, itu culture shocknya itu ada di moving class dan pulang sore, karena SMP ku nggak pulang sore itu. Banyak sih, kayak dari misalkan pelajarannya yang SMP itu jarang praktek, di sini tuh praktek banyak banget. Gak sih, masih kelas 10 masih aman lah ya, kelas 11 belum tahu. Soalnya kan kita P5 kita nggak ada kurikulum P5. merdeka. Iya, Tapi kan kita SMK, jadi kurikulum merdekanya gak begitu nggak se SMA itu P5-nya yang banyak stand itu jual beli. Itu nggak ada. Oke guys, sekian dari kita berdua yang bisa kita ceritain di podcast kali ini. Soon kita lanjut lagi kalau ada waktu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.